Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati furu'ihima ila yaumiddin وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت الفاتحة بسم الله رب العالمين الرحمن. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Ustaz Humaidi. Kemudian kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu ucapan selamat datang dari Ketua Yayasan Pondok Pesantren Hikmatus Syarif NWDI Salwat kepada Al-Ustaz Haji Husnanwadi MH. Kami persilakan. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan tamu kita, guru kita, Bapak Kiai Haji Muhammad Arifin MA. Beliau sebagai Direktur Pusiba, Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab. Jadi pada pagi ini beliau hadir bersama kita, menyempatkan waktu di celah-celah yang sangat sempit sekali, dan ini cukup kita berterima kasih. Dan yang sama-sama kita hormati juga para kepala lembaga di Pondok Pesantren Hikmatus Syarif. Alhamdulillah pada hari ini mestinya libur karena kelelahan kemarin, tapi dengan semangat untuk kita sama-sama mendapat ilmu, mendengarkan arahan-arahan dari Pak Kiai, kita sama-sama bisa hadir di tempat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya selawat serta salam kita haturkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita selalu konsisten supaya diberikan tetap dalam ajaran-ajaran yang beliau tekankan. Bapak, Ibu, adik-adik, para tulab thalibat mahat yang saya cintai, khususnya Pak Kiai. Jadi alhamdulillah Yayasan Pondok Pesantren Hikmatus Syarif dengan sangat senang hati dan bergembira kehadiran Bapak Kiai memberikan spirit bagi kami semua sebagai pengurus yayasan dan para asatidz tulab thalibat yang ingin mendengar arahan, pengajian dan ilmu-ilmu tentu untuk kesiapan yang ke depan dari Hikmatus Syarif maupun anak-anak kita semua di sini, bahwa pesantren Pondok Pesantren Hikmatus Syarif ini salah satu di bawah pembinanya, ketua pembinanya Pak TGB, Pak Kiai. Beliau sebagai ketua pembinanya dan anggotanya salah satu juga Pak Haji Irzani. Dan tadi beliau izin pada kita semua, mestinya beliau hadir, tapi karena ada penugasan dari Pak TGB, beliau ke Bali tadi jam 6 dengan ucapan titip salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pondok pesantren cukup dewasa, saya katakan, karena satu-satunya pesantren di awal pertama kali yang memondokkan tulab thalibat langsung di asrama di bawah organisasi Nahdlatul Watan pertama ini, dan cukup banyak mengeluarkan alumni baik di Al-Azhar dan di negara-negara yang lain. Nah, oleh karena itu dengan adanya mungkin bentuknya tadi saya sedikit dikabari ada MOU besar dari Pusiba dengan
organisasi Nahdlatul Watan, tapi dipusatkan nanti bukan di Hikmatus Syarif dengan adanya Living Quran di bawah komando Dr. Firdaus. Beliau mungkin harapan kita semua bahwa rekrutmen yang betul-betul diharapkan oleh organisasi Nahdlatul Watan sesuai dan bisa diterima semua di Allah Pak Kiai. Nah, hal-hal seperti apa itu nanti sangat penting bagi kami semua untuk mengembangkan SDM dan tentunya di Hikmatus Syarif sendiri. Karena kami di sini salah satu yang konsisten terus-menerus mengembangkan kitab. Karena prima donanya lah gitu di pondoknya kitab. Jadi terus kami kembangkan dengan segala cara supaya nilai-nilai pesantren itu tetap ada di Hikmatus Syarif. Saya pikir itu, dan kami ucapkan selamat datang Pak Kiai. Semoga ini bukan datang pertama, tapi tahun depan selanjutnya bisa bersama kita kembali. Ahlan wa sahlan bi qudumukum fi Madrasah Hikmatus Syarif. Semoga kerjasama ini bisa berlanjut selanjutnya dan selanjutnya tahun depan ke depan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Yayasan yang sudah mengucapkan selamat datang kepada tamu kita. Lalu untuk acara selanjutnya yakni sambutan dari Direktur Laboratorium Living Quran Pondok Pesantren Hikmatus Syarif kepada Dr. M. Firdaus MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan ya, tamu kehormatan kita ya, Kiai Haji Muhammad Arifin MA gitu. Ya. Alhamdulillah ya atas kedatangan Bapak, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kami di sini Pondok Pesantren Hikmatus Syarif. Ada beberapa hal yang mungkin sebagai pengantar ya sebelum Pak Kiai menyampaikan kuliah motivasi kepada kami ya, yang perlu saya sampaikan, yaitu bahwa Pondok Pesantren Hikmatus Syarif ini memang sejak awal didirikan oleh pendirinya almarhum Tuan Guru Zahid Syarif ya, memang dihajatkan untuk menciptakan generasi Islam yang punya kemampuan untuk mengakses turos ya. Sejak awal memang beliau selalu memesankan itu kepada santri-santriwati. Nah, kemudian alhamdulillah ya, berkah doa beliau juga ya, output dari Pondok Pesantren Hikmatus Syarif ini juga selama 30 tahun ya. 30 tahun itu ya udah banyak lah yang kemudian bisa melanjutkan studi di luar negeri, bukan hanya di yang berbahasa Arab tetapi juga di negeri-negeri barat sekuler lah gitu ya. Di Cambridge juga ada ya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang kemudian merupakan upaya ikhtiar kami di pondok ini untuk membuat misi awal pendiri itu semakin tajam ya, dalam rangka penguatan ya untuk akses turas tadi itu. Nah, dalam 2 tahun belakangan ini kami membuat sejenis laboratorium yang kami namakan dengan Laboratorium Living Quran. Nah, laboratorium ini fungsinya adalah untuk melakukan eksperimen terhadap metode belajar ya, belajar bahasa Arab dan belajar cepat mengakses kitab ya. Dan alhamdulillah ya, dari setahun eksperimennya itu kemudian ada hasil yang sangat luar biasa ya, karena termasuk kita berhasil menemukan metode yang kami istilahkan dengan metode takamul. Metode takamul ini metode belajar basic bahasa Arab dengan menggunakan basis Al-Quran ya. Idenya sederhana adalah bahwa Al-Quran itu adalah bahasa yang paling kompleks karena sumbernya dari Allah yang maha sempurna ya, tapi pada saat yang sama kemudian dihajatkan sebagai petunjuk bagi umat manusia, sehingga
pasti kemudian Allah sudah menyiapkan cara, kemudian juga bagaimana belajar bahasa Arab melalui Al-Quran itu sendiri. Sehingga prinsipnya adalah belajar bahasa Arab di dan untuk Al-Quran sebelum dikenalkan dengan kitab-kitab yang lain ya. Artinya basic saja, ini basic. Nah, ada 3 tahapan dalam metode takamul yang dikembangkan di Living Quran itu. Tahap pertama itu adalah tahap bagaimana mentransfer sen bahasa Al-Quran atau bahasa Arab ke bahasa ibu. 3 aktivitas dasarnya. Yang pertama adalah menerjemahkan kata per kata ya. Kemudian kedua itu menghitung jumlah kata sampai penggalan yang detail itu mereka bisa. Kemudian yang ketiga itu adalah menerjemahkan indah sesuai dengan bahasa ibunya. Itu dibelajarkan sampai 100 ayat Al-Baqarah. Nah, kemudian itu tahap pertama. Nah, ternyata dari hasil eksperimen kami ya, dari 100 ayat Al-Baqarah itu, Al-Fatihah sampai Al-Baqarah itu terbangun sen atau zauq bahasa itu ketangkep. Nah, sehingga tahap berikutnya tinggal kita berikan materi-materi ilmu bahasanya, teorinya, sesuai dengan apa yang kita temukan dalam Al-Quran. Dan ternyata itu lebih cepat ya. Nah, sehingga 3 bulan pertama itu basic mereka sudah bisa ya. Tapi kemudian tahap berikutnya untuk penyempurnaan baru kita masuk ke kitabnya. Nah, mungkin ini berkah dari Al-Quran juga, sehingga hasilnya 80% dari yang kita eksperimenkan itu bisa sesuai dengan ekspektasi kita ya. Nah, kemudian mulai tahun ini Pak Kiai, kita karena udah berhasil membuat eksperimen di lab Living Quran ya. Kemudian kita masifkan di sini. Di pondok ini kita masifkan menjadi program yang kemudian umum ya. Yang kemudian kemarin tahap pertama kita melakukan asesmen dulu, sehingga muncul 5 marhalah ya. Marhalah yang kita temukan dari hasil asesmen, yang kemudian nanti masing-masing marhalah itu ditreatment sesuai dengan treatment yang pas. Ada marhalah kita istilahkan dengan marhalah qoblal istibda, yang mereka perlu dimantapkan lagi, terutama bahasa Arab membaca Al-Quran. Nah, kemudian marhalah keduanya itu namanya marhalah istibda. Istibda itu yang tadi kita menggunakan metode takamul ya. Yang kemudian dilanjutkan dengan marhalah istiqra. Istiqra itu mereka diberikan pengalaman untuk mengakses berbagai jenis literatur keislaman, tapi yang masih dasar, basic. Ada 8 ya kitab yang merepresentasikan masing-masing keilmuan Islam, sehingga mereka familiar dengan berbagai bahasa, bukan hanya bisa fikih, bukan hanya bisa imriti, tetapi kita kenalkan dengan bidang-bidang yang lain. Nah, kemudian yang harapan kami, dan mudah-mudahan nanti Pak Kiai bisa memberikan arahan ke kami, ada marhalah yang kita rancang itu namanya marhalah istidlal. Istidlal ini adalah marhalah tertinggi yang kemudian mereka sudah diberikan kemandirian untuk belajar dan menyelesaikan kasus. Artinya mereka kita basic sudah punya kemampuan, kemudian nanti melewati marhalah sebelumnya ya, sehingga mereka punya kemampuan untuk menyelesaikan kasus. Nah, yang ini yang mudah-mudahan saat ini belum memang ada, karena kita berjalan 3 bulan ya. 1 bulan ya yang proses umumnya. Mudah-mudahan ke depan dengan bimbingan, arahan, motivasi dari Bapak Kiai ya, mudah-mudahan kita bisa menyiapkan marhalah ini yang kemudian bisa kita kirim untuk studi ke luar negeri. Kemudian kita siapkan di sini memang untuk dalam rangka menyiapkan generasi Islam unggul yang punya akses kemampuan akses terhadap turos, kemudian akrab dengan Al-Quran. Ini mungkin sebagai pengantar ya, nanti Pak Kiai kami harapkan mudah-mudahan bisa memberikan motivasi ke kami ya, kemudian arahan apa yang harus kami lakukan, termasuk yang disampaikan oleh ketua yayasan tadi. Kalau memungkinkan kami juga menyiapkan diri untuk memang menyiapkan generasi-generasi yang bisa studi untuk di luar negeri. Mungkin sekian ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Direktur Laboratorium Living Quran atas sambutannya.
Sekarang kita akan beranjak ke acara inti, yaitu acara kuliah umum dan silaturahim dari Yang Mulia Kiai Haji Muhammad Arifin selaku Ketua Pusiba. Tapi sebelum itu izin Pak Kiai untuk sedikit menyampaikan sekilas tentang beliau. Beliau lahir di Jakarta pada 8 Juni tahun 1968. Kemudian riwayat pendidikan beliau menamatkan pondok pesantrennya di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor sejak tahun 1982 sampai 1988. Kemudian sempat berkuliah di Unida Gontor selama 2 tahun. Kemudian menamatkan S1 di Studi Islam dan Bahasa Arab Universitas Al-Azhar pada tahun 1995. Kemudian S2 beliau di pengajaran bahasa Arab di Khartoum International Institute for Arabic Language, Khartoum, Sudan pada tahun 1998. Adapun saat ini beliau menjabat sebagai koordinator bidang penerjemahan, percetakan dan penerbitan Majelis Hukama Muslimin, menjadi pengasuh kajian tasawuf Nasaihul Ibad di Masjid Baitul Quran, dan tentu sebagai direktur Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab yang berada di bawah naungan Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Cabang Indonesia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita para tulab dan asatiz untuk menyimak acara kuliah umum ini dengan seksama, dan kepada Bapak Kiai kami persilakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. As-Sadah Rais Al-Muassasah di Ma'had Hikmatus Syarif di Lombok. Nah, apa nama kecamatannya ini? Narmada. Qarya Selar. Wa Al-Ustaz Firdaus Mudir Living Quran wa Jami' Al-Asatizah wal Ustazat Al-Muhtaramin wa abna'i at-talibat wa at-talabah. Ana la adri atakallam bil lugha al-arabiyyah am bil Indonesia? Awalan bil arabiyyah. Ana taban ash'ur bis sa'adah. Ana sa'id jiddan an atawajad baina aydikum wa ma'akum fi hadha al-ma'had fi hadhihi al-marra. Wa hadhihi az-ziyarah laysat ziyarati al-ula bal هي زيارة أكثر من 5 مرات ممكن أو 6 مرات إلى لومبوك لحضور يعني هناك فعاليات أو ندوات أو مؤتمرات. والآن أنا حضرت أو جئت إلى لومبوك لحضور هلته NWDI بدعوة رئيس TGB رئيس المؤسسة أو رئيس المعهد، وأنتهز أيضا هذه الفرصة للقاء معكم ولأتنزه في شواطئ Lombok Al-Jamilah insyaallah. Saya sedikit mungkin pertama akan menyampaikan bahwa soal bahasa Arab dan mungkin pengalaman kami selama ini menyelenggarakan pembelajaran bahasa Arab, persiapan bagi calon mahasiswa ke Al-Azhar terkait dengan calon mahasiswa yang berasal dari Lombok. Jadi saya dengan Pak Irzani pernah berbicara agak panjang karena kami punya pengalaman itu banyak sekali calon mahasiswa Al-Azhar ke Mesir yang berasal dari Lombok yang mohon maaf terkena katakanlah mungkin tipu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya dia sudah ngurus paspor sendiri, berangkat sendiri, dijanjikan nanti di sana langsung kuliah dengan bayar sekian, ada yang sampai 50-70 juta, ternyata sampai di sana tidak jelas. Dan itu berkali-kali saya mengalami itu, kok dari Lombok gitu ya, dari Lombok, bukan dari tempat lain. Ini artinya apa kalau dari Lombok? Minat orang
kuat ke sana, kemudian orang tua juga mau membiayai walaupun mahal, tapi ada satu yang miss gitu. Satu yang miss yaitu informasi yang benar tentang kuliah di sana. Nah, karena tidak tahu informasinya, sebetulnya biayanya berapa sih? Sampai akhirnya orang tua, udahlah 50 juta oke, 70 juta oke, 80 juta oke. Padahal sebenarnya kita tidak perlu uang sebanyak itu untuk bisa kuliah di Al-Azhar. Jadi makanya dari situ kemudian saya pernah berbicara dengan Ustadz Irzani, ini perlu disampaikan ke adik-adik calon mahasiswa agar nanti kalau ada tawaran-tawaran untuk kuliah ke Al-Azhar, tentu saja akan banyak ini namanya apa ya, pasar ini kan ya, pasar ya. Kan hampir seperti tenaga kerja TKI TKW, banyak pihak yang ingin cari keuntungan dari situ. Nah, sehingga ada orang kalau tidak tahu infonya, ya sudah daftar sampai di sana setahun nggak kuliah, nggak belajar karena tidak didaftarkan, karena persyaratannya tidak memenuhi, tidak terpenuhi dan seterusnya. Nah, karena itu saya kira yang paling utama harus kita ketahui adalah syarat, kemudian prosedur yang harus kita lakukan untuk bisa kuliah dengan lancar, dengan baik masuknya ke sana itu. Nah, syarat pertama itu adalah dulu terkait dengan Al-Azhar. Karena ini banyak yang akan dipersiapkan ke sana. Ijazahnya yang penting muadalah. Muadalah itu sudah pasti syarat muadalah. Yang kedua ini mulai tahun 2011 kira-kira itu di Al-Azhar Mesir diberlakukan ketentuan bahwa mahasiswa asing artinya selain Mesir dan selain Arab. Maksudnya kalau dari negara Arab lain, dari Arab Saudi, Kuwait itu nggak berlaku. Nah, yang selain Arab itu diberlakukan ketentuan harus menguasai bahasa Arab sampai level tertentu, yaitu level 7, yang kurikulumnya, guru-gurunya, cara mengajarnya sudah ditentukan oleh Al-Azhar, yaitu melalui Markaz Al-Azhar li Ta'limil Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Hal huna min al-khirijin aw khirijat min Jami'atil Azhar. Ana sami'tu hunaka khirijat. Nah, min Al-Azhar. Ada yang alumni Al-Azhar di sini? Maafi. Nah. La yahdhur. Mahdhur. Nah. La yahdhur. Jadi mulai 2011 ada riwayatnya rupanya. Dulu masa kami waktu saya masih mahasiswa, asal ijazahnya sudah muadalah, kemudian kita mendaftar dan diterima, langsung setelah itu kuliah dimulai, kita bisa masuk kuliah, boleh ikut kuliah. Sekarang tidak bisa, walaupun ijazahnya sudah muadalah. Harus punya semacam surat keterangan bahwa calon mahasiswa ini atau mahasiswa ini sudah benar-benar menguasai bahasa Arab sampai level tertentu, tertinggi yang sudah ditentukan Al-Azhar. Tertinggi artinya level tertinggi untuk ukuran seorang mahasiswa, gitu ya, bukan tertinggi harus menguasai macam-macam, untuk ukuran seorang mahasiswa yang nanti akan mengikuti perkuliahan menggunakan bahasa Arab. Mengapa sampai terjadi seperti itu? Rupanya ada riwayat atau ada kasus. Waktu itu sekitar sebelum tahun 2011 tentunya, Fadilatul Imamil Akbar Syekh Al-Azhar itu bertemu dengan beberapa beberapa mahasiswa yang akan kembali ke tanah air. Ada dari Afrika, ya, negara-negara Afrika seperti Nigeria, kemudian dari Timur Tengah, negara lain di Timur Tengah, termasuk dari Indonesia, Malaysia dan beberapa negara lain. Nah, sebagai pimpinan di Al-Azhar, beliau kan bertanya, berdialog, diskusi dengan mahasiswa yang akan pulang itu. Ternyata ditemukan ada mahasiswa yang sudah tingkat 4. Tingkat 4 itu berarti tidak lama lagi dia akan pulang, akan lulus gitu ya, S1 atau LC. Itu ditanya bahasa Arab, menggunakan bahasa Arab, masih banyak yang tidak lancar. Kan ada timbul pertanyaan, ini anak sudah di tingkat 4 tapi ngomong bahasa Arabnya kok tidak lancar. Ini masalahnya di mana? Gitu. Masalahnya di mana? Seharusnya kalau bahasa Arabnya tidak bagus, dia nggak naik dong, nggak lancar dong kuliahnya. Orang bukunya berbahasa Arab semua, ya kan? Tapi ini kok dia lulus dari tingkat 1 naik ke tingkat 2, 3, 4, lulus terus, naik terus. Nah, kenyataannya lagi ketika diajak bicara kok tidak bisa. Nah, rupanya diteliti, salah satu sebabnya adalah karena bahasa Arabnya itu yang dimiliki oleh mahasiswa pasif. Jadi bahasa kitab. Dia tahu baca Quran, baca kitab ini artinya apa, mubtada'nya mana, khabarnya mana,
maf'ulnya mana, fa'ilnya mana, dia tahu. Sehingga dia paham itu. Tapi begitu berbicara kaifa haluk, umpamanya min aina anta, atau ma wazifatu abika dan seterusnya, apalagi kalau sudah yang tinggi-tinggi, hal ta'lam anna ini enggak tahu. Nah, yang kedua masalahnya juga ditemukan bahwa ternyata banyak mahasiswa yang ketika menjawab ujian itu hanya berdasarkan hafalan. Jadi teks buku kuliah itu dihafal. Nah, kalau dihafal kan tinggal pertanyaannya ini kira-kira ini, dijawab aja sesuai hafalan yang dia punya itu. Ya lulus, kebetulan mungkin dianggap ini bahasanya bagus sekali sesuai bahasa kitab. Tapi ternyata dia nggak ngerti gitu. Dia hanya memindahkan dari kitab itu ke soal ke kertas jawaban. Dianya sendiri belum ngerti betul apa yang dia pindahkan itu, yang dia hafal itu. Ini kan persoalan. Ya kan persoalan. Memang naik secara akademisnya, naik terus, naik tingkat. Tapi tidak menjamin bahwa anak itu ketika lulus betul-betul menguasai materi yang ada di dalam kitab yang dia pelajari di kampusnya itu. Nah, karena itu kemudian Syekh Al-Azhar mengeluarkan kebijakan. Kalau begitu harus orang asing yang bukan orang Arab harus mengikuti kelas bahasa Arab dulu. Ada 7 level disediakan kelas bahasa Arab. Walaupun di sini kita sudah belajar bahasa Arab. Yang dari Nigeria, dari Pakistan juga mereka sudah belajar bahasa Arab di sekolahnya masing-masing. Tapi ini dipersiapkan bahasa Arab yang standar Al-Azhar, yang memang untuk mengikuti kurikulum perkuliahan di Al-Azhar. Nah, itulah yang diajarkan di Markaz Syekh Zaid li Ta'limil Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqina Biha di Al-Azhar atau Markaz Al-Azhar. Jadi namanya dua, sebetulnya nama resminya itu Ma'had Al-Azhar li Ta'limil Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqina Biha. Karena lembaga itu milik Al-Azhar. Jadi namanya Ma'had Al-Azhar. Tetapi karena ada kerjasama dengan Uni Emirat Arab, Syekh Zaid yang mendirikan negara itu kan yang sudah meninggal, itu memberi sumbangan gedung. Jadi gedungnya yang di Al-Azhar itu seluruhnya sumbangan dari Uni Emirat Arab. Nah, karena itu kemudian namanya juga untuk mengenang beliau, namanya disebut Ma'had atau Markaz Syekh Zaid li Ta'limil Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqina Biha. Itulah yang kemudian dibuka cabangnya di Indonesia yang bernama, kalau di Indonesia, Pusiba. Jadi Pusiba yang ada di Jakarta, tepatnya di Bekasi sebetulnya, itu adalah lembaga resmi yang punya kerjasama dengan Al-Azhar, khusus menyiapkan bahasa Arab bagi calon mahasiswa Al-Azhar, yang metodenya, kurikulumnya semuanya sesuai 100% dengan yang diterapkan di pusat sana. Dan ini baru yang pertama ada di luar Mesir. Pusat bahasa Al-Azhar itu dibuka di luar Mesir, baru pertama, dan di Indonesia belum ada di negara lain. Gitu. Mengapa sampai begitu besar perhatian Al-Azhar kepada Indonesia sampai mau membuka cabang itu di Indonesia? Salah satunya adalah karena memang hubungan erat di bidang politik, di bidang macam-macam antara Mesir dan Indonesia sudah terjalin sejak lama. Mesir kan merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi zaman itu Soekarno dan Presiden Gamal Abdel Nasir itu dua tokoh yang sangat kuat, sangat akrab. Pak Soekarno mewakili kawasan Asia Tenggara. Kemudian Gamal Abdel Nasir mewakili kawasan Afrika dan negara-negara Arab. Itu beliau sangat akrab. Kunjungan ke antara dua kepala negara itu begitu sering, sehingga begitu Indonesia menyatakan, memproklamasikan kemerdekaannya, Mesirlah pertama kali yang, walaupun Presiden Gamal Abdel Nasir waktu pengakuan itu belum menjadi presiden, tapi beliau sudah mengikuti perkembangan itu. Nah, karena itu kemudian Syekh Al-Azhar mengizinkan untuk kita membuka cabang itu di Indonesia. Salah satu sebabnya itu. Sebab lain ada, ini sebabnya teknis, masalah teknis. Jadi ketika calon mahasiswa kita berangkat ke sana, kemudian mengambil kelas bahasa Arab, persiapan kuliahnya di sana, itu ternyata ada kendala-kendala. Kendalanya antara lain, perkuliahan itu kan baru dimulai September setiap tahun, September pertengahan setiap tahun itu, atau Oktober lah. Itu
sedangkan nanti kalau kita sudah kelewat mendaftarkan diri di perkuliahan itu atau tidak mengikuti dari awal, itu nanti kita harus menunggu sampai setahun berikutnya gitu. Nah, ini banyak terjadi. Mahasiswa Indonesia yang mengambil kelas bahasa Arab di sana mengikuti tes untuk penentuan level di pusat bahasa Arab yang di sana atau Markas Syekh Zaid, ada yang dapat level 1, ada yang dapat 2, level 3 dan seterusnya. Yang level 3 umpamanya atau level 4 katakan, itu satu level 1 bulan. Berarti dia harus menyelesaikan berapa? 4, 5, 6, 7. Kalau ada 7 level, dia harus menyelesaikan 7 bulan. Kalau 4 bulan. Kalau 4 bulan ini lancar, katakan dia masuknya bulan Oktober. Berarti bulan apa selesai? Oktober, November, Desember, Januari, ya kan? Selesai. Nah, bulan Februari ngapain kira-kira? Pertanyaannya. Karena ini kursusnya dia udah selesai. Masuk kuliah atau enggak? Belum bisa kuliah. Karena tadi kuliah baru dibuka bulan September. Nah, nanti dia dari Januari, Februari, Maret terus sampai September itu kasarnya nganggur. Nganggur karena tidak terdaftar di lembaga pendidikan apapun. Karena di Markas Syekh Zaidnya sudah selesai, kuliahnya belum dibuka. Karena nganggur, ada masa kosong semacam itu, banyak terjadi anak yang disorientasi. Disorientasi artinya lupa sudah sampai di sana. Kok saya udah belajar bahasa Arab, udah lulus kok nggak belajar ya? Nggak mulai belajarnya. Sudah, saya kerja aja, kerja. Padahal niat awal tadinya ke Mesir, ke Kairo bukan untuk kerja, untuk kuliah. Nah, karena dia bekerja, sementara izin tinggalnya masuk pertama kali itu izin tinggal bukan bekerja, nanti ketika ada pemeriksaan, ada razia, kena nggak kira-kira? Ketangkep nggak itu? Ketangkep, karena menyalahi prosedur, menyalahi aturan. Yang seharusnya datang ke negara Mesir itu untuk kuliah, ternyata dia tidak kuliah, ternyata dia bekerja. Kalau bekerja kan nanti ditanya, kamu siapa yang ngirim, lembaga ketenaga kerjaan mana yang mengirim, agennya mana? Itu kan macam-macam nanti pertanyaan. Kalau tidak bisa menjawab itu, pasti akan dicabut, akan ditarik, gitu, akan dipersalahkan. Kamu datang ke sini untuk kuliah, kok nyatanya kamu tidak kuliah, kamu malah bekerja. Itu salah satu masalah. Akibatnya ada yang ditangkap, ada yang macam-macam lah. Itu tadi karena dia mengalami masa yang cukup panjang itu. Nah, itulah yang melatar belakangi kita buka kelas bahasa Arab di Indonesia di Pusiba ini. Nah, di Pusiba sekarang yang berlangsung ini, semua peserta Pusiba itu adalah mereka yang sudah lulus seleksi Kementerian Agama. Jadi ada 2 tahapan. Pertama, ikut dulu seleksi Kementerian Agama. Nanti yang lolos dari situ baru ikut perkuliahan di Pusiba kelas bahasa Arabnya, persiapan yang untuk kuliah. Kita biasanya mulainya itu di bulan Juli atau Juni kalau memang tidak ada keterlambatan, Juni. Juni kita mulai. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 7 level selesai. Itu kalau kita mulai dari level pertama. Tapi biasanya kita tidak mulai dari level pertama. Jadi anak yang ikut seleksi, bukan seleksi kemenangnya, ikut placement test atau tahdid mustawa di Pusiba, mendapat level 1 atau level 2, itu level terendah, itu selama ini tidak dianjurkan untuk kuliah tahun yang sekarang. Kenapa? Ya masih terlalu rendah. Belajar dulu deh, jadi perdalam dulu deh bahasa Arabnya di tempat masing-masing. Nanti kalau sudah dapat level 3, 4 atau 5 apalagi 7, baru ikut persiapan bahasa di Pusiba, sehingga nanti ke sana ke Al-Azhar sudah betul-betul matang. Nah, itu jadi dibutuhkan waktu yang sekitar 5 bulan lah. Kalau tinggal 5 level kan tinggal 5 bulan. 5 bulan kalau mulainya Juni, Juli, Agustus, September, Oktober selesai atau November selesai. Pada saat yang sama visa diproses, kemudian berangkat, sampai di sana persis sudah pas waktu untuk mengikuti perkuliahan. Jadi tidak ada lagi waktu yang terbuang selama di sana nanti. Nggak nganggur, nggak mikirin saya ngapain ya, bahasa Arab sudah, kuliahnya belum, nggak ada, karena sudah bisa langsung kuliah. Nggak ada pikiran untuk kerja, cari uang. Karena banyak anak yang berpikir, saya kalau sudah ke Kairo, udah bekerja, udah kuliah di Al-Azhar, saya nggak mau bikin repot orang tua, saya nggak mau minta duit dari orang tua, nggak mau dikirimin lagi. Itu bagus tekad semacam itu.
Tapi kalau kemudian cara menyelesaikannya adalah dengan cara bekerja di sana tanpa prosedur yang legal, itu menjadi tidak bagus gitu ya. Jadi tekad bahwa saya tidak mau lagi dikirimin uang oleh orang tua saya, itu bagus. Apalagi laki-laki harus punya tekad seperti itu, mau mandiri. Tapi ketika betul-betul sudah berada di Kairo, masa belajar, kemudian gara-gara tidak mau dikirimi oleh orang tua itu, kemudian dia bekerja secara tidak legal, bekerja di mana-mana di lembaga-lembaga apa saja, dan ketahuan itu cara yang tidak benar. Nah, gitu ya. Jadi kita mau menyelesaikan persoalan-persoalan yang begitu itu supaya calon mahasiswa atau mahasiswa benar-benar punya kesiapan, kematangan, dan tidak tergiur oleh pikiran yang macam-macam. Ya, bekerjakah atau mungkin malah ya disorientasi, tidak jadi kuliah, kemudian main musik, main apa secara berlebihan dan seterusnya. Itu yang dilakukan ya, yang kami lakukan. Nah, jadi sebagai sebuah terobosan kita membuka cabang itu di Indonesia, ini betul-betul sesuatu yang menurut kami, menurut saya juga sebuah langkah yang memang sangat tepat, karena sangat memudahkan calon mahasiswa. Dia nggak perlu repot, tinggal nanti selesai di situ berangkat ke sana, sudah tinggal mengikuti perkuliahan. Itu sedikit gambaran tentang Markas Syekh Zayed atau Pusiba cabangnya di Indonesia yang sedang berjalan. Saat ini masih ada berlangsung perkuliahan, akan selesai, ada yang sudah selesai nanti di akhir Agustus, ada yang selesai di Oktober, September, karena levelnya berbeda-beda. Itu soal ininya ya, teknis bagaimana kita menyiapkan diri. Yang berikutnya saya ingin sampaikan kepada adik-adik talibat wa tulab Ma'had Hikmatus Syarif, bahwa mungkin selama ini wawasan kita tentang bahasa Arab itu sangat erat kaitannya dengan Al-Quran dan hadis. Jadi di mana-mana kita mendapat informasi bahwa Al-Quran adalah bahasa Quran, bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, bahasa hadis. Betul, itu betul sekali, tidak ada yang salah. Tetapi saya ingin menambahkan bahwa sekarang ternyata bahasa Arab, bukan cuma sekarang, sebetulnya sejak beberapa tahun lalu itu, bahasa Arab sudah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai salah satu bahasa resmi di PBB. Coba, ada berapa kira-kira bahasa yang resmi di PBB? Kalau bahasa dunia kan banyak. Yang resmi diakui sebagai bahasa komunikasi di pusat, di Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, ada bahasa apa aja? Ada Inggris, ada Prancis, ada Jerman, ada Cina. Ini Cina termasuk, ada bahasa Cina. Bahasa Indonesia masuk nggak? Nggak masuk. Ada bahasa, salah satunya itu bahasa Arab. Karena jumlah penuturnya, pembicara bahasa Arab itu banyak, gitu. Indonesia walaupun penuturnya banyak masih belum diakui di PBB sebagai bahasa dunia. Nah, karena itu informasi-informasi apapun di dunia ini ya, bukan hanya berkaitan dengan Quran hadis, bukan hanya berkaitan dengan agama Islam, itu banyak menggunakan bahasa Arab gitu, resmi. Jadi PBB selalu mengeluarkan informasi tentang apa saja program-program itu pasti menggunakan 6 bahasa resmi di sana itu. Inggris, Jerman, Prancis, Cina, dan salah satunya itu Arab. Saya lupa satu lagi itu apa. Dari situ kemudian berarti kita harus menyadari bahwa bahasa Arab memang bukan sekedar bahasa Quran hadis saja, bukan sekedar bahasa fikih, bukan sekedar bahasa pesantren, tapi juga bahasa pergaulan internasional. Nah, inilah yang ada hubungannya tadi ketika disebut saya berada di divisi penerjemahan Majelis Hukama Muslimin. Majelis Hukama Muslimin ini diketuai oleh Syekh Al-Azhar. Kantornya berpusat di Abu Dhabi. Jadi walaupun Syekh Al-Azhar di Kairo, kantornya itu adanya di Abu Dhabi, di Emirat Arab. Nah, Majelis Hukama Muslimin ini berisikan ulama-ulama dari sejumlah negara muslim yang dinilai kredibel, wasatiyah, moderat. Salah satunya adalah dari Indonesia. Anggotanya siapa? Bukan, Pak Quraisy Shihab. Itu anggota ininya, anggota seniornya. Nah, di bawah senior, lembaga senior itu ada anggota eksekutif namanya. Nah, itu ada salah satunya adalah TGB tadi. Jadi kita harus bangga betul. Indonesia punya 2 anggota
yang masuk dalam kelembagaan Majelis Hukama Muslimin. Satunya dari sini, dari Pancor, dari Lombok ini, TGB, Tuan Guru Bajang. Nah, itu berusaha terus memberi masukan kepada lembaga-lembaga di PBB demi kemaslahatan umat Islam dari sudut pandang agama. Ini memang agak serius. Jadi umpamanya soal perang, soal perubahan iklim, itu kan kita nggak belajar di madrasah. Kita nggak belajar dalam fikih itu perubahan iklim seperti apa. Kita nggak belajar. Tapi itu kan masalah. Perubahan iklim yang sampai sekarang ini panas di dunia ini, di bumi ini, panas kita mengalami kenaikan kan 1 derajat. Mengapa kita sekarang mengalami rasanya kok dikit-dikit panas sekali nih? Karena memang bumi sudah mengalami kenaikan panas. Yang dulunya katakan rata-rata sekian, ini naik 1 derajat. 1 derajat itu besar, karena akan menjadikan bumi yang tadinya tidak terlalu panas menjadi panas. Di kutub utara yang es belum mencair, tapi karena panasnya naik akan mencair. Kalau mencair berarti akan terjadi apa? Itu kan masalah-masalah semua. Nah, itu sekarang dibahas oleh dunia, salah satunya oleh negara-negara Arab tentu saja. Dan akan ada konferensi tentang itu di Abu Dhabi nanti pada bulan November, yang salah satu sponsornya adalah Majelis Hukama Muslimin yang tadi disebutkan itu. Jadi Majelis Hukama Muslimin berhasil melakukan pendekatan kepada Badan Internasional PBB agar diskusi-diskusi negara-negara di PBB tentang persoalan dunia, kan PBB kerjaannya itu kan membicarakan masalah dunia lah, apapun itu, masalah kemiskinan, masalah apa saja. Itu mbok yau, istilah kalau orang Jawa bilang mbok yau, ada pembahasan yang dari sudut pandang agama. Jangan cuma dari sudut pandang ilmu mereka, ilmu kekinian, dari sudut pandang agama juga. Nah, kami atau Majelis Hukama itu menjodohkan perlu, sehingga nanti pada bulan November pembahasan tentang iklim, perubahan iklim di Abu Dhabi itu salah satunya adalah dari sudut pandang agama. Bagaimana Al-Quran melihat perubahan iklim, bagaimana Al-Quran dan hadis melihat bagaimana melestarikan alam ini, melestarikan lingkungan hidup. Dan di sini di Lombok saya kira sudah ada pesantren dan tokohnya yang terkenal dengan pemeliharaan lingkungan hidup itu. Ya kan, Kiai Hasanain. Nah, Kiai Hasanain itu, Tuan Guru Hasanain itu sudah kemana-mana beliau. Jadi sebetulnya kita punya potensi itu, gitu ya, potensi untuk mendekatkan diri dengan lingkungan hidup melalui sudut pandang agama Islam, sekaligus melalui pendekatan bahasa Arab yang kita punya. Karena di sana juga persoalan-persoalan semacam itu tidak hanya menggunakan bahasa Inggris atau Perancis, tapi juga sudah menggunakan bahasa Arab sebagai salah satu bahasa yang diakui oleh PBB. Dari situ saya kira bahasa Arab menjadi sangat penting. Bukan cuma soal bahasa Arab itu nanti bahasa di surga, ya kan, bahasa komunikasi. Enggak kita pelajari juga kalau kita masuk surga pasti bisa. Ya kan? Sekarang nih nenek-nenek, kakek-kakek yang enggak pernah belajar bahasa Arab, kebetulan orangnya soleh, solehah, masuk surga. Nanti di surga bisa bahasa Arab enggak? Pasti bisa, walaupun nggak belajar, pasti bisa. Masa diem aja di surga nanti nggak ngomong? Pasti bisa. Jadi yang itunya udah nggak usah dipikirin. Asal kitanya soleh, asal kitanya taat, tidak maksiat, dan kita masuk surga, pasti bisa bahasa Arab di sono. Yang harus kita pikirin adalah bagaimana bahasa Arab kita di dunia ini bisa berpengaruh secara positif untuk membantu menyelesaikan persoalan masyarakat dunia yang lain, gitu. Jangan cuma bahasa Arab kita hanya untuk kita saja, tetapi bahasa Arab kita juga bisa kita gunakan untuk memberi kemanfaatan kepada masyarakat yang luas. Nah, salah satunya adalah dengan menjelaskan sumber-sumber Al-Quran, hadis, dan fikih kita tentang berbagai persoalan untuk kita jelaskan kembali kepada mereka dengan bahasa yang mereka bisa mengerti. Itu saya kira yang perlu kita lakukan sekarang. Nah, itu poin-poin yang menurut saya perlu saya sampaikan. Pertama tadi tentang seringnya terjadi korban penipuan dari Pulau Lombok ini untuk berangkat ke Al-Azhar dengan biaya-biaya yang sekian banyak. Mungkin ada yang bertanya, kalau 70 juta dianggap mahal, 80 juta dianggap mahal, terus memang sebenarnya berapa? Nah ya, soal berapanya sekarang ini.
Belajar untuk bahasa Arab satu levelnya itu 1.700.000 sekarang ya di Pusiba. Jadi kalau kita belajarnya 5 level tinggal dikali 5 kali 1.700.000 berapa? Anggaplah kalau 5 kali 6 30, nggak nyampe 6. Itu belajarnya. Nanti ada urusan-urusan berkas, dokumentasi itu diterjemahkan, dilegalisasi dan seterusnya. Itu sekitar berapa? 4 juta. 6 sama 4, 10. Nanti ada tiket. Tiketnya berapa? Enggak terlalu mahal. Paling besar selama ini yang pernah kita alami itu paling besar total keberangkatan itu enggak nyampe 40 juta. Berarti kalau ada yang 70 juta, ada yang 80 juta, selisihnya itu masuk kantong orang yang mengurus itu. Kan sayang, kasihan, bukan sayang, silakan saja kita bersedekah ke orang lain. Tapi kalau ada yang formal, yang resmi, yang harganya cuma 30 atau 40, kenapa kita pilih yang 70? Yang tidak resmi pula, yang sampai di sana nanti kita ditelantarkan, kita tidak tahu harus kemana. Kalau yang ini resmi, jalurnya sudah jelas karena ada perjanjian dengan pihak Al-Azharnya, dan setiba di sana juga langsung bisa diproses perkuliahannya. Itu saya merasa perlu betul menyampaikan itu karena tadi beberapa kali kasus yang terjadi semacam itu karena anaknya sudah di sana. Kadang-kadang sudah hampir 1 tahun terus menghubungi kami. Kami di mana dong, bisa dibantu nggak nih? Saya udah begini nggak bisa kuliah. Kita tanya, kita cek namanya nggak pernah terdaftar di Pusiba. Wah susah, kami mau membantu gimana kalau nggak terdaftar di Pusiba. Akhirnya kita tanya, kamu dulu berangkat dari mana? Lewat siapa? Disebutlah, dulu kami ada yang menawarkan begini-begini, katanya orangnya alumni juga begini. Tapi bukan lembaga resmi kan? Nah karena bukan lembaga resmi semacam itu, susah kita untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang kayak gitu. Yang bisa kita lakukan adalah mencegah yang akan datang supaya tidak terjadi. Kalau sudah terjadi, apalagi uang sudah masuk kantong orang, susah untuk ditarik lagi biasanya itu. Jadi supaya itu tidak terjadi, kita punya wawasan yang sama untuk mendaftar kuliah di Al-Azhar, carilah lembaga-lembaga yang resmi. Kalaupun ada di sini lembaga-lembaga yang menawarkan, tanya apakah punya hubungan dengan Pusiba atau tidak gitu. Bagaimana dengan Pusiba? Ini mau nggak mau harus disampaikan karena supaya tidak terjadi tipu-tipu tadi itu. Kasihan kalau ada korban yang semacam itu, apalagi kalau orang tuanya sampai menjual aset, menjual sawah, menjual apa demi anaknya belajar di Al-Azhar, ternyata sampai di sana tidak bisa kuliah tepat waktu atau tidak didaftarkan di kuliah karena ada permainan oknum tadi. Nah, itu ya. Dan yang kedua tadi terkait dengan program bahasa Arab, itu juga adalah salah satu jalan keluar yang baik bagi calon mahasiswa Indonesia yang mau ke Al-Azhar. Yang terakhir, yang ketiga, saya ingin menggarisbawahi juga mengomentari yang disampaikan oleh Direktur Living Quran tadi, bahwa memang betul Al-Quran itu menginspirasi metode pengajaran bahasa Arab untuk orang Arab maupun untuk orang asing. Bahkan kalau kita lihat ada ulama ada pakar yang membahas dari surat yang awal-awal saja, Al-Baqarah katakan, itu kosakatanya sudah yang awal-awal sangat sederhana. Alif lam mim, kemudian kan zalikal kitabu, kan sederhana. Zalika, siapa yang enggak pernah tahu? Kalau udah belajar bahasa Arab kan pasti tahu haza, tahu zalika, ya kan, tahu alkitab. Dari itunya saja sudah kelihatan ini memang seolah-olah disetting untuk kemudahan orang untuk mempelajari bahasa Al-Quran. Kosakatanya yang ringan-ringan dulu, yang sehari-hari kira-kira sudah pelajari. Nah kemudian dari ayat wa'allama adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah, itu masih di surat Al-Baqarah. Itu ada orang kemudian mengambil teori bahwa mengajarkan bahasa Arab itu harusnya mulai dari asma dulu, bukan af'al. Wa'allama adamal asma. Asma itu apa? Ya isim, ya, ada jamak isim. Apa itu? Maktab, kemudian ma, itu asma, itu yang begitu kan. Jadi belajar bahasa Arab ya nggak usah dimulai dari zahaba, roja'a atau safara ila London. Itu safara itu kan fi'il itu nanti kalau asma'nya sudah kita kuasai dengan bagus, katakanlah sudah punya 10-20 kosakata. Baru habis itu ditambah selain asma huruf. Af'al masih belakangan. Banyak orang gitu. Huruf itu seperti apa? Ala, fauqa, itu apa? Zarf, yang semacam itu. Kemudian dari situ saja belum ada fi'il nih. Anak sudah bisa bikin kalimat belum? Bisa.
Al-kitabu 'alal mindadah. Itu kalimat mufidah, jumlah mufidah enggak? Kan jumlah mufidah. Enggak ada fi'il loh, itu belum ada fi'il. Jadi tanpa fi'il, tanpa af'al kita sudah bisa berbahasa Arab. Ya hanya dengan asma, dengan huruf dan seterusnya itu. Itu ada yang pakar menyimpulkan begitu. Bagus. Dan di beberapa pesantren juga menerapkan semacam itu. Bagus. Asma dulu baru af'al. Setelah asma sudah dikuasai sekian banyak. Nah, ini saya kira ini penemuan yang baru yang menurut saya juga bagus sekali. Saya ingat dengan situasi di negara-negara Timur Tengah, Ustaz. Di Mesir kan sebelum ke Mesir deh. Di Indonesia ini pernah mungkin ya saya melihat di Instagram kalau nggak salah itu kesulitan anak kecil untuk menghafal surat. Umpamanya waktu itu contohnya An-Nas yang diulang-ulang sampai bikin orang ketawa. Malikin nas, tapi dia nyebutnya makilin nas. Ada nggak? Pernah melihat itu ya Instagram macam itu atau TikTok lah saya lupa. Itu ustadznya sampai ngulang-ulang berkali-kali malikin nas, tetap saja dia nyebutnya makilin nas, makilin nas. Kenapa itu terjadi? Karena si anak nggak tahu arti malik dan arti nas. Jadi kalau dia tahu kan malik artinya raja dan sudah sehari-hari itu bahasa dia, nas artinya manusia, itu nggak akan mungkin terjadi kesalahan yang semacam itu. Di Mesir, anak-anak Mesir ketika menghafal Al-Quran tidak ada kesalahan begitu, karena dari kecil dia bahasanya sudah bahasa Arab. Malik dia sudah tahu apa artinya, nas dia sudah tahu. Jadi begitu membaca surat An-Nas, malikin nas, nempel di sini malikin nas, tidak terbolak-balik makilin nas, makilin nas. Kita nggak tahu arti malikin nas atau malik sehingga salah menyebutnya dari seharusnya malikin nas menjadi makilin nas, makilin nas diulang-ulang makilin nas terus. Nah, karena itu saya kira pendekatan ini tadi membuat kita semakin akrab dengan bahasa dasar atau kosakata dasar di dalam Al-Quran. Insya Allah itu akan menguatkan dua-duanya, memudahkan menghafal sekaligus memudahkan kita belajar bahasa Arab. Saya sangat mendukung pendekatan yang dilakukan oleh Living Quran dan saya ingin belajar terus terang. Mudah-mudahan ini juga menjadi sesuatu yang bisa memperkaya kami di Pusiba untuk menerapkan metode-metode baru pengajaran bahasa Arab bagi orang Indonesia. Saya kira cukup sampai di sini. Saya tidak ingin memperpanjang. Waktu libur kata Ustadz tadi ya, lagi libur habis acara kemarin. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini yanfa'na wa yanfa'ukum jami'an insyaallah. Dan setelah ini saya juga masih akan ada pertemuan khusus dengan asatidzah ya, dengan hayat at-tadris fi hadzal ma'had. Mungkin di sana bisa kita perdalam hal-hal yang terkait apa yang tadi disampaikan di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Kalau tidak di sini, di Jakarta saya tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran kasir Bapak Kiai Muhammad Arifin atas sambutan yang luar biasa. Saya melihat di sini wajah-wajah santri dan santriwati sudah mulai berbinar, sudah bisa mulai membayangkan insyaallah di waktu yang akan datang akan ketemu lagi dengan Kiai Arifin sebagai status yang baru yaitu Camaba Al-Azhar. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Pak Kiai, untuk menyempurnakan kebarokahan atas pertemuan kita pada siang hari ini, kami mohon kesediaan Pak Kiai untuk memimpin doa. Al-Fatihah. A'udzubillah. Iyyaka na'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Para asatizah dan juga tulab talibat, dengan berakhirnya doa yang dipimpin oleh Bapak Kiai tadi, maka berakhir pula acara kita pada kesempatan siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.